Nah, oke. Tomilil, Tomilil. Halo semuanya. Halo. Oke. Semuanya pasti kentang kan foto di sampingnya dan selanjutnya gimana, makanya berlangganan di video. Oke, tarifnya 24.000 per 30 hari, jadi cheers ya. Untuk yang baru mau berlangganan bisa pakai kode video Februari. Oke, saya ulangi kembali sedikit. Di sini video bersama Imagine Film dan maaf ya contekannya. Video bersama Imagine Film dan Anami Film meluncurkan video original series berjudul Kitab Kencan yang sudah tayang mulai dari 19 Januari 2023 lalu. Bergenre drama komedi dibintangi oleh Aureli Moremans, Randa Natra, Nadine Emanuela Waworuntu, Tommy Lim, Ariel Fasto, Fergie Brittany, Shalom Umara, dan Aina Nisa. Oke, kita lanjut ke Q&A dan ngobrol-ngobrol santai aja ya. Iya dong. Semuanya bisa bertanya apa aja dengan Tommy dan Nadine setelah nonton tadi episode 1 dan episode 2. Boleh diceritakan Nadine dan Tommy di series Kitab Kencan berperan? Aku di sini berperan sebagai Tama. Tam itu adalah panggilannya. Jadi Tama ini sebenarnya suami satu-satunya, benar nggak sih? Satu-satunya ya. Jangan sampai ada duanya ya. Jadi aku adalah suaminya Rani gitu dan apa ya? Apa lagi nih? Secara karakter tampang begitu. Oke. Secara karakter, Tama ini adalah orang yang paling walaupun looks-nya kayak gini ya. Walaupun looks-nya kayak gini, tapi dia adalah orang yang paling bodoh soal keuangan. Kenapa? Karena dia sangat-sangat hedon, dia sangat-sangat impulsif, dan jadi harus ada pawangnya. Nah, ini dia pawang saya. Pawang saya, jadi itulah mengapa kita menikah. Jadi kurang lebih Tama itu, oh ya satu lagi, Tama itu bucin. Mungkin udah itu aja. Kalau aku Nadine berperan sebagai Rani, jadi Rani itu sebenarnya karakternya sebelum ketemu Tama itu sebenarnya Rani itu mungkin bisa dilihat dari gerak-gerik dari episode pertama dan kedua. Rani itu orangnya super mandiri, Rani itu orangnya super duper controlling individu ya, tapi Rani itu perempuan yang sangat amat ambi dalam segala hal, apalagi kerjaan dan masalah duit, karena background karakter dari Rani sendiri itu sebenarnya Rani itu orang yang berada, tapi dia mau break the wall itu di saat Rani itu nggak mau terus-terusan ada bersama orang tuanya. Jadi dia berpikir satu-satunya gue keluar dari zona keluarga dan dikontrol oleh orang tua gue adalah gue menikah. Kenapa gue pilih Tama? Karena Rani itu bukan tipikal orang yang melihat happy ending dan melihat konsep konsep relationship itu dari look atau dari fisik, ya dari look, dari fisik ataupun dari aura orang gitu. Jadi dia percaya bahwa chemistry and communication is everything gitu. Jadi memang ya, jadi dia dan oh ya satu lagi, Rana itu jauh lebih pintar mengelola duit daripada kamu. Apapun pokoknya cuan, nabung, kalau udah kaya baru boleh spending gitu. Itu aja sih. Dan Rana itu sangat amat cinta dan sayang sama lingkungannya dia, which is dia dan juga Karina dan juga even Wina pun sendiri dia sayang banget gitu. Jadi emang dia itu orang yang super duper controlling tapi in a good way. Gitu aja sih. Ada setuju nggak kalau tadi udah nonton episode 1 sama 2? Apa malah kesel? Gimana? Banyak kok yang kesel sama aja. Nadine aja kesel tuh sama Rana kadang-kadang. Jadi Rani nikahin Tama cuma buat kabur dari orang tuanya aja.
Seperti salah yang- satu alasannya. alasannya itu. Salah Iya. satu. Oke. Kita sebenarnya udah pacaran, terus kayak, aduh daripada gue sama orang tua gue, udah deh, udah lu nikahin gue aja deh, gitu. Jadi gue cabut dari rumah gitu loh. Ada yang pernah kayak gitu nggak? Ada. Ada. Oke, seperti yang sudah kita saksikan yang saya suka kencan, banyak sekali membahas soal hubungan percintaan, entah itu dari point of view seorang cewek ataupun seorang cowok. Tapi mungkin mostly cewek ya. Nah, aku jadi penasaran nih, pengen tanya-tanya podcast, saya masih berkaitan dengan series pastinya. Di episode 2 ada scene interview yang membahas respon dari love language yang dilakukan sama date-nya Gia. Nah, pertanyaannya, love language dari seorang Nadine dan juga Tommy apa sih? Oh ya. Kalau ini Nadine kan ya udah nanya. Iya, iya, iya. Kalau aku personally love language aku itu orang di sekitar aku tahu bahwa aku itu orangnya physical touch in a good way ya, tapi Oke. in a good way. Kalau mungkin bisa dilihat episode pertama dan kedua, physical touch can be not in a good way. Bukan berarti gue grepe-grepein orang, enggak. Kayak gitu juga, tapi aku itu tipikal orang yang ngasih lihat kalau aku itu sayang dan care sama mereka di saat aku misalkan kayak main gendut atau apa, tapi knowing dengan ada concernnya juga, kayak gue tahu posisinya gue udah dekat sama dia apa belum. Kalau emang baru kenal gak mungkin dong gue juga gelendot-gelendotan sama orang itu, atau kayak gue kayak tahu orang itu lebih tua dari gue terus gue pegang-pegang kepalanya, nggak mungkin gitu ya. Tapi melihat situasinya juga, dan gue juga bisa bilang love language gue itu act of service kali ya. Karena gue suka banget kayak misalkan kayak diem gitu, lagi pada ngapain sih gitu, pesen makanan gitu, dipesenin makanan, dipesenin Gojek apa kali gitu. Ya gitu sih, kayak ngebantuin orang, mereka lagi butuh apa ya gue bantuin gitu, tanpa harus memikirkan gue lagi butuh bantuan apa, tapi gue lebih kasih lihat ke orang kalau ya udah lo butuh bantuan apa dari gue kasih gitu sih. Oke, kalau Tommy Ya. pribadi sih love language-nya gue garuk-garuk ya. Gak apa sih. Iya. Gak apa-apa. Jadi kalau gue sih, gue suka, love language gue adalah word of affirmation. Jadi gue suka secara tidak sadar suka memuji orang, dan gue pun suka sebenarnya dipuji gitu ya. Ada lah, pasti ada sukanya. Tapi bukan narsis ya, bukan. Nah, terus yang kedua, love language itu bisa lebih dari satu kan ya? Bisa ya? Iya, 2, benar. Nah, love language gue yang kedua kayaknya menerima gift. Tapi kayaknya itu bukan love language, itu kayak bawaan aja sih. Kayak udah mendarah daging gitu. Suka memberi, Iya, gue suka menerima gift. bukan memberi. Bukan memberi gue gak suka. Gue suka terimanya. Kalau Tommy kan? Iya, Tommy. Kalau Tam-Tam, Lebih suka ngasih deh kayaknya menurut gue. iya, kayaknya Tam-Tam itu enggak. Tam-Tam itu sukanya quality time. Jadi dia suka banget spend waktu sama Ran-Ran, sama temen-temennya. Terus Tam-Tam juga suka memberi, enggak juga sih. Tam-Tam itu act of service. Nah, jadi dia suka quality time dan act of service. Kalau Tam-Tam. Kalau Ran-Ran telat act of service sih. Ya, masih lihat kayak bisa ngontrol dan bisa membantu semua orang. Kalau Ran-Ran ya. Iya. Mati. Tes kalau keren mati. Oke, keren Kita lanjut. Jadi MC. Aku pikir masih ada yang mau diomongin lagi, Enggak, ya enggak, kan? enggak. Nah, tadi Tommy bilang berkaitan sama episode 2 sih, itu ada dialog yang wanita itu jatuh cinta dengan mendengar. Nadine setuju? Atau emang semua cewek suka digombalin? Enggak, oke. Aku enggak banget lagi. Enggak bisa lagi aku digituin.
Aku sih pribadi kurang setuju ya, karena kadang-kadang juga kita wanita bisa jatuh cinta karena kita didengar malah kadang. Oke. Karena kita didengar bukan karena kita mendengar ya. Kalau aku ya, kalau aku pribadi, karena mungkin gue cerewet kali ya, jadi gue lebih suka didengerin. Tapi enggak juga sih, kayak if we have the feelings mutual, terus kayak emang dua-duanya suka saling mendengar sih, menurut gue itu salah satu yang gue rasa bikin gue jatuh cinta sama satu laki-laki ya. Tapi bukan berarti karena gue ngedengerin dia terus menjadi jatuh cinta sama dia, enggak juga sih. Ditanya kamu doang. Oh iya, kan cewek ya? Saya kan cari ya kalau aku gitu. Ya tadi kan Tommy itu juga bilang gitu kan, Ya. salah satu love language-nya dia adalah seperti itu. Buat teman-teman perempuan yang di sini, apakah ada pengalaman? Ayo, ini ada pengalaman. Mungkin ada. Knowing that di sini lebih baik perempuan ya? Aha. Enggak. Pernah nggak? Ada, tapi malu kali. Oh iya, nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa kok. Kita ngobrol santai aja. Iya, jangan tegang loh. Jangan tegang. Harusnya yang tegang kita berdua. Aneh-aneh. Mau minum ada di depan. Santai aja. Ada yang mau disampaikan untuk Nadine, Tommy atau Ratran, Mama Tamtam dari Oke. Selamat sore. Sore. Sore, nama saya Medi. Sebelumnya setelah saya melihat Rani itu saya jadi menyesal memotong rambut karena headscarfnya, headbandnya itu kayak lucu-lucu. Bisa juga kok. Makanya tapi kayak seru kalau panjang banget, kayak banget soalnya gitu. Nah tuh pengen tanya sih kalian berdua, kalau di sini lagi berdua tuh kayak kelihatan banget tampang lu cin alis gitu kan, gitu kayak jangan nggak apa-apa gitu kan. Nah sebenarnya pendalaman kalian berdua apa buat bisa bangun chemistry itu sebenarnya kayak gimana sih? Itu aja. Pendalaman karakter untuk menyatukan chemistry ya sebenarnya beruntung sih sebenarnya. Aku dapat lawan mainnya Nadine, di mana Nadine itu terbuka orangnya, nggak yang kan status aku udah menikah ya, jadi dan dia masih berpacaran aja. Nah biasanya kalau karena kita ini karakternya adalah sebuah pasangan suami istri. Kok jadi sebuah ya? Ya adalah pasangan suami istri kan, dimana pasangan suami istri nggak mungkin dong awkward untuk pegangan tangan tiba-tiba atau ngerangkul atau sayang-sayangan. Nah jadi setiap kali kita leading, aku mencoba untuk lebih physical touch akunya itu untuk menjadikan chemistry suami istri ini ada gitu. Jadi aku kalau lagi reading tiba-tiba ngerangkul Nadine gitu, dan Nadine-nya pun nggak bermasalah dengan itu, nggak ngelaporin aku pelecehan seksual. Untung ya tiba-tiba ngerangkul pelecehan seksual. Untung. Jadi karena ada keterbukaan itu sih, jadinya kita bisa mendapatkan chemistry yang bisa dibilang mungkin tersampaikan. Kita adalah sebuah pasangan, sepasang istri. Terima kasih. Kalau dari aku sih sama juga sama Tommy, Tam-Tam, apapun lah ya, yang mana kesebut aja lah ya. Aku beruntung karena sebenarnya kalau masalah nge-build chemistry, puji Tuhan aku itu di sekitarnya aku itu udah pada jauh lebih berpengalaman semua kali ya, kalian semua udah jauh lebih tahu, mereka jauh lebih berpengalaman di dunia acting, dan aku masih bisa dibilang aku tuh baru di dunia acting. Dan dengan adanya karakter Nadine sebagai orang yang mau rela membukakan diri untuk karakter Rani masuk ke dalam aku, untuk aku pun juga nanya dulu ke Tommy, kayak kalau lagi di tengah-tengah reading kayak Febri nggak apa-apa nggak kalau misalkan kan tiba-tiba kayak gue ngomong kayak kalau lagi di set gitu, kalau misalkan tiba-tiba lagi karakter terus nggak sengaja namanya suami istri tiba-tiba dada terus gue nyium bibirnya doang atau kayak nyium pipinya atau apa, nggak apa-apa nggak. Terus karena Tommy juga sangat amat
luwes dan memperbolehkan itu kayaknya nggak apa-apa deh karena ya it's character anyway, nggak bakal kebawa juga kan, nggak begitu gue selingkuh kan gitu. Jadi kayak having the respect, punya respect satu sama lain untuk memperbolehkan karakter ini masuk ke dalam diri kita masing-masing, kayaknya itu kali ya yang bikin kita berdua punya chemistry-nya. Dan setiap kali lagi break reading atau apa tuh, walaupun kita nggak ngomongin skrip tapi ya sebisa mungkin Tommy ngajak aku ngobrol, kayak mungkin bisa lebih tahu Nadine-nya dulu supaya bisa mendapatkan chemistry Tantan dengan Randan. Jadi Nadine sama Tommy-nya juga harus ngobrol dulu nih gitu, tapi nggak lewat data sih ya. Gitu. Oke, sudah puas? Oke, sudah. Puas ya, terpuaskan. Oke, sekarang aku mau beralih ke penonton nih. Tadi kan udah menyaksikan scene di episode 2 di mana Gia ngedate sama cowok di lapangan golf yang red flag-nya tuh gede banget. Sebelum dia pegang-pegang Gia. Aku ngerasa gitu ya. Kalau cowok memang begitu, enggak kan? Enggak semua cowok ya, Tom? Nah, untung aku untung aku. Nah, aku mau bertanya sama yang datang di sini, pernah nggak sih ngalamin kayak gitu dan gimana cara supaya mensiasati tidak kejadian gitu lagi, atau pas ketemu orang itu gimana cara menghindar? Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman? Haji. Kalau nggak gini, apa menurut pendapat kamu terhadap cowok yang sangat refleksnya gini banget? Gak apa? Oke. Nyantai aja kok kayak ngobrol. Bukan korban atau pernah digituin gitu kan? Iya. Unfortunately di Indonesia kayaknya banyak gak sih yang kayak gitu. Maksudnya pemikirannya itu laki-laki kalau ngeliat perempuan entah catcall lah, entah abang-abang sweet-sweet. Emang kalau dengan dia sweet-sweet kita menyerahkan diri kita gitu, abang ini diriku. Kayak kita mau tambah ilfil kan, tapi itu kayak biasa aja. Sometimes kalau kita react aja kita yang takut ya, maksudnya takutnya dia malah lebih agresif. Jadi kita kayaknya perempuan itu sangat amat apa-apa salah gitu ya. Meskipun kadang-kadang perempuan sudah menjaga dirinya sedemikian rupa. Kalau aku lihat dari klip yang tadi, salah satu yang kenanya itu adalah bagus banget dibikinnya itu, pelecehannya itu bukan yang ekstrim. Karena itu benar-benar kena banget. Abang-abang atau siapapun yang cuma kayak kedip atau apa, itu juga kan termasuk insulting ya, atau harassment kalau sampai kena gitu. Dan tadi dikasih lihatnya itu kan kayak sentuhan sedikit yang bisa jadi menurut sebagian orang tuh lebay gitu kan kalau dibilang pelecehan. Tapi menurut aku bagus banget Tenggat ada film Indonesia yang bisa angkat pelecehan gak cuma kayak intercourse doang atau hal-hal yang benar-benar ekstrim, tapi ke hal yang kayak gitu. Nah kalau dari aku sendiri sih mungkin untuk nanganin orang-orang atau peleceh-pelecehnya itu ya dengan cara kayak gini, ada awareness kalau misalnya itu gak oke loh. Atau mungkin buat orang-orang cewek-cewek yang ngerasa gak apa-apa gitu kalau kena atau ketoel atau apa. Nah dari film ini tuh dikasih tahu itu tuh not oke. Ditambah lagi sama respon dari pemainnya juga kan tadi Aurel itu tuh dia ngasih tahu sedaun itu kan kalau misalnya kita tuh diperlakukan pelecehan yang menurut orang ringan. So I'm so grateful to be here. Congrats buat filmnya. Thank you. Oh iya, Mas Feby tadi belum kesal. Oh iya. Oke, thank you Feby. Thank you. Dan sebenarnya nih, cewek berkerudung pernah merasa dilecehkan nggak sih? Boleh? Gak apa-apa. Gak apa-apa, ini kayak lagi nongkrong loh. Iya. Pak, Nggak, ini aku kayak lagi nongkrong. Apa sebat dulu? Tapi aku santai. Iya, kenalkan diri. Saya Fafiani. Nah, sometimes ya cewek Fafiani. Fafianinya nggak pernah akan hal itu gitu kan. Tapi pernah nggak sih ngalamin hal begitu juga atau di jalan? Kalau misalkan sampai parah kayak gitu, jarang sih, baru kayak dari Jarang berarti Pernah. nggak apa-apa, keluarin aja ya saya. pernah kalau yang parah gitu, baru kayak cuman dari sebulan gitu di jalan, ya gitu. Oke. Terus kamu gimana? Kalau di street sama? Ya. Iya. Balas Kayak kayak apa nggak boleh pakai omongan lagi gitu. Oke. Apaan sih gitu? Tapi
Tapi terus di ngehindar. inside kamu ketika kamu di street itu apa rasanya? Ya kesel aja maksudnya. Buat apa gitu, nggak ngerti juga sih. Tapi kamu nggak marah-marah yang secara frontal marahin balik juga? Enggak sih. Enggak. Ya, soalnya rame juga. Oh soalnya rame juga. Dari pengalaman sih itu. Dari pengalaman itu. Pasti nongkrong di warung gitu ya. Kayaknya kenal tuh saya. Kayaknya kayak di pinggir jalan. Karena pernah jadi salah satu. Enggak dong. Tapi kau pernah merasa down nggak dari itu? Enggak sih, paling cuma kesel aja gitu. Iya. Oke. Baik. Iya. Ada yang mau ditambahkan? Ya? Dari sini? Enggak. Oke. Boleh. Iya, boleh. Halo semuanya, selamat sore. Ya, aku Aliza. Terima kasih banyak. Tadi aku dikasih kesempatan udah nonton screening episode 1 dan 2 dari film Kitab Kencan ini. Dan itu seru banget. Aku sendiri pernah mengalami pelecehan sebanyak 2 kali. Cuman waktu itu aku masih muda, masih kuliah. Terus yang pertama aku ngalamin pelecehan itu waktu di dalam bus dari perjalanan dari Semarang ke Jogja. Waktu itu masih naik bus ekonomi. Terus aku kan duduknya di pojok di dekat jendela. Dan itu bangkunya tiga gitu kan. Jadi sebelah aku tuh kayak bapak-bapak tua. Dia tuh ngegrepe ini paha aku. Jadi kayak rasanya tuh kayak ada anget-anget apaan nih gitu. Terus pas aku lihat ternyata tangan bapak-bapak sebelah itu kayak pura-pura tidur, mungkin dia gini ya, gini grepe gitu kan. Tapi karena aku nge-freeze terus bingung harus gimana, mau teriak nggak tahu mau gimana karena aku sendirian gitu. Akhirnya aku cuma menyingkirin tangan dia dan berusaha buat nutupin badan aku pakai ransel yang aku bawa gitu. Akhirnya nggak lama dia turun. Nah terus yang kedua kalinya kebetulan kan aku hobi fotografi. Terus aku motret acara di Jepara waktu itu dalam kondisi malam dan ramai. Nah waktu itu acara pesta rakyat gitu kan. Nah karena ramai sekali terus desek-desekan, aku yang fokus buat motret ngambil momen jatuh. Nah saat jatuh itu bukannya ditolongin tapi malah dada aku gimana ya ngomongnya? Iya, dan itu sakit rasanya. Udah gitu handphoneku hilang dan waktu itu ya karena orang terlalu ramai aku jadi nggak tahu harus gimana. Akhirnya paling aku cuma nangis aja sih waktu itu. Itu ya akhirnya setelah menikah aku bisa ke psikolog dan aku menceritakan itu kepada psikolog dan aku udah lebih calm down gitu. Jadi ya semoga dengan adanya film-film seperti ini gitu kan yang mengangkat tentang kisah percintaan, terus friendship dan juga membahas masalah sexual harassment dan juga respon teman-temannya kepada korban sexual harassment itu menurut aku penting banget untuk diketahui karena kan kita sebagai korban atau siapapun teman kita itu harus tahu gitu caranya gimana sih merespon teman kita yang menjadi korban ya gitu kan. Ya itu aja. Terima kasih. Terima kasih udah mau share ini Iya ke loh. kita. Alvi. Itu bukan hal yang mudah untuk di-share. Alviza, thank you udah mau share pengalamannya. Sama-sama. Wow. Aku juga diam jadi Makanya aku Enggak, paling kalau aku bisa tambah karena dari jawaban-jawaban kalian aku nggak tahu kalian bisa sama aku apa enggak karena menurut aku output setiap perempuan tuh beda ya untuk respon seperti itu karena kita nggak bisa bilang itu pelecehan seksual juga kalau mungkin kita udah terlalu dekat sama sahabat-sahabat kita yang cowok yang lain karena cara kita bercanda sama orang mungkin beda sama orang zaman dulu ya. Terus menurut aku ini salah satunya kenapa juga aku ambil proyek ini karena dengan adanya aku melihat kayaknya zaman sekarang kan kayaknya orang semakin muda di bawah aku juga kayaknya kadang-kadang aku merasa orang ini terlalu
menyalahkan dan mengkotak-kotakan laki-laki yang lebih mata keranjang dan lebih ngeres gitu kesannya daripada perempuan. Karena tapi di balik itu bukan aku nggak membela perempuan ya, karena di balik itu juga kayaknya kadang-kadang ceweknya juga yang harus memperlihatkan gimana cara dia membranding dan memperlihatkan caranya dia gitu untuk berpakaian, untuk bersikap, kalaupun pakaiannya juga karena kan di sini dikasih lihat Gianya itu pakai baju yang sangat amat tertutup kalau boleh bilang, kalau boleh kasih tahu ya, dia main golf. Ya main golf zaman sekarang kalau kalian lihat influencer dan artis-artis mana sih yang pakai celana panjang, celana ini panjang kan pasti kalau golf attire yang bener ya pakai celana pendek, polo shirt, mau ketat nggak ketat ya terserah deh ya. Itu maksud aku kenyamanan orang aja itu kayaknya gimana cara orang-orang ngelihat perempuannya dan gimana cara orangnya mempresentasikan dirinya sendiri. Jadi menurut aku kenapa film ini itu sangat amat baik untuk nggak hanya untuk perempuan, karena menurut aku walaupun cerita perempuan yang ditonjolin mungkin karena itu agak lebih mudah untuk di-deliver kali ya Mas Eko. Jadi menurut aku karena sekarang tuh perempuan udah jauh lebih vokal, jadi mungkin agak lebih gampang untuk diterima karena ini bukan film yang super duper serius harus lo telaah sampai 2-3 kali lo tonton gitu, karena ini film yang super duper light untuk diterima dan sangat amat fun untuk ditonton. Jadi menurut aku kenapa diangkatnya tuh yang perempuan yang dilecehin karena message-nya agak jauh lebih gampang untuk di-deliver. Tapi menurut aku pribadi kayaknya nggak selamanya yang cowok salah sih, karena di sekitar aku juga banyak, karena aku juga kadang-kadang harus introspeksi diri. Aduh, cara gue pakai baju kayak gini, apakah orang melihatnya gue tuh apa ya bilangnya ya mengundang apa maupun udah punya pacar atau tidak ya. Malah kayak maksud aku juga tadi aku mau nambahin malah kadang-kadang orang yang pakai orang yang pakai dulu malah lebih di tweet-tweetin gak sih, karena makin penasaran laki-laki ya gak sih? Iya kan? Itu sih kalau menurut aku. Agak kalau pintunya tertutup agak mati ya mic-nya, jadi nggak usah dipakai ya. Jadi kedengaran ya, semoga kedengaran ya. Semoga kedengaran ya. Jadi mau merespon sedikit tentang cerita. Terima kasih. Bukan, jadi saya pakai mic lagi. Jadi sebenarnya di sini saya sih nggak pengen serius-serius banget sebenarnya. Tapi karena ada cerita dari Hafiza, jadi mungkin saya akan menanggapinya sedikit serius ya. Sedikit berbeda dengan tanggapannya Nadine. Kalau menurut saya manusia ya, kita bilang manusia, mau dia perempuan atau laki-laki itu bebas berpakaian. Yang emang harus dijaga adalah pikirannya masing-masing menurut saya. Oh iya sih. Jadi mungkin karena gue aja kali ya. Jadi sebenarnya ya maaf banget Alisa harus mengalami kejadian tersebut, tapi again kalau dari saya pribadi, saya sih sangat-sangat tidak mendukung apapun bentuknya itu, karena sebenarnya bukan pakaiannya, tapi emang mindset dan pikirannya aja yang terlalu sempit gitu, menjadikan seorang manusia itu hanya sebagai objek, bukannya sebagai manusia itu tersebut. Gila dalam banget. Jadi mari kita have fun kembali. Karena ini terlalu berat jadinya. Ya, jadi begitulah. Terima kasih sekali lagi saya. Gue campur-campur gak apa-apa ya. Aku, saya, gua campur gak apa-apa ya. Formal gak formal gitu ya. Gue mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau meluangkan waktu untuk nonton series Kita Kencan ini episode 1 dan 2. Semoga kalian jadi member selanjutnya. Dan gue lebih sangat berterima kasih lagi karena kalian mau nge-share pengalaman pribadi kalian. Karena itu jujur gue pribadi kalau diminta kayak tadi gue juga gak bakal cerita karena menurut gue itu cukup menakutkan gitu loh. Gue dengernya aja takut gitu. Jadi terima kasih kalian sudah mau speak up walaupun di ruang lingkup yang kecil ini. Semoga dampak dari series ini juga besar ke masyarakat di Indonesia. Oke, boleh dilanjutkan Mas Eko.
Biar. Oke, biar lebih chill. Iya, biar lebih chill. Gini, tadi kan udah nonton episode 1 dan 2 ya. Aku mau nanya, bagian mana yang paling menarik dan yang paling berkesan buat kalian? Gitu. Ada yang mau share? Boleh nggak dari pemain dulu? Oh ya, Ya, kalau tadi pertanyaannya apa Mas? Oh, Episode 1 sama 2. Episode 1 dan 2. oh ya, episode 1 dan 2. Yang paling menarik. Memorable dan Memorable. Episode 1 2 tam-tam sedikit. Jadi serius, tam-tam tuh banyak tuh. Scene yang mana? 4 ke belakang. Nah, jadi kalian harus nonton. Nah, kalau gua scene yang memorable itu adalah pertama kali Gia putus tuh kan banyak denial tuh step-stepnya. Itu menurut gua itu lucu banget, kayak lucu aja, kayak emang stepnya Pengalaman ya kak? Aduh, jadi ketahuan dong pengalamannya karena relate banget gitu. Karena emang kayaknya emang gitu deh, habis putus tuh ada step-stepnya. Kayak nangis dulu, terus denial, terus kayak akhirnya ya udahlah aplikasi. Dulu gimana kak pengalamannya? Setel lagu. Aduh, syukuran, ya ampun. Ih, zaman emo banget sih, syukuran tuh pakai baju, berasa keren gitu kayaknya. Nah, kalau Nadine gimana? Ada scene-scene yang memorable nggak? Diambil lagi sama kamu tadi. Sebenarnya sama juga kayak Tommy. Scene dari 2 episode ini yang paling menonjol dan menarik buat gue adalah selain dari ngelihat proses syutingnya, tapi pas ngelihat hasilnya juga adalah semua stages of grief-nya Gia. Itu kan beda-beda tuh. Yang bikin gue makin merasa menarik adalah karena dalam setiap stage-nya itu selalu ada Karina dan ada Rani. Maupun Gianya lagi nggak nelfon mereka berdua ya, tapi selalu ada Gia dan Rani gitu dimanapun. Apalagi di saat si ceritanya dia lagi nonton drakor kali ya, itu ceritanya dia lagi nonton drakor. Terus ya itu lagi Karinanya ngasih coklat, terus tulisannya let your anger out ya. Let your anger out berarti kali. Oh, release your anger ya. Ini mohon maaf, ini salah satu penulisnya guys. Ya, kenalin itu namanya salah satu Sagi. penulisnya guys. Sagi Delinanto, penulis Jadi dari kalian merasa tersampaikan message kalian, ini juaranya dia. Apa namanya? Itu nggak kesebut karena dianya udah nggak pernah tuh kayak gitu. Jadi menurut gue dari proses pertama dianya nangis buang-buang tisu gimana, sampai akhirnya dia denial, sampai yang kayak dia bilang ternyata dia ngelihat si Niko ini udah ngepost foto cowok, terus kayak foto cewek, terus tiba-tiba kayak iya seleranya rendah, padahal sebenarnya dalam hati itu miris, tapi mencoba untuk menghibur diri kayak kenapa ya, kok dia kayak gitu, kasihan banget ya dia. Terus kayak aku melihatnya kayak ya Allah kasihan banget ya dia. Terus gue masih nanya kontrak lagi, menurut gue stop Rani. Mungkin sebelum lanjut ada yang lapar nggak ya? Cium bau. Iya, bau. Wangi banget ya. Nanti kita istirahat. Oke, dari yang udah nonton yang lainnya mungkin Iya. Nah, kalau dari kita itu mungkin dari kalian gimana? Ada yang Mungkin ada scene-scene kecil yang kita tidak sebutkan yang ternyata nyangkut gitu ya. Aku yang nyangkut banget di otak tuh waktu si Gia mau date sama yang lewat aplikasi itu loh. Oke. Nah itu dia kayak aku pernah soalnya relate banget sama aku kalau misalkan ketemu orang terus dia harus ngapain ya gitu, terus nanti mikirnya aneh-aneh gitu. Itu relate banget. Oh iya. Gianya juga Kayak ekspresinya Gia. dapat banget gitu. Yang baru diomongin tadi. Favorit scene aku itu sih. Iya. Yang lain? mungkin ada yang lain? Khayal-khayalnya. Tapi emang khayalannya dia lucu-lucu ya. Kalian nonton nanti sampai habis, aduh khayalan-khayalannya lebih absurd lagi. Gue setuju sih, lucu banget. Lucu banget. Kita nggak gigit kok guys. Oh, santai ya. aja. Nggak apa-apa.
Oke. Oh mungkin dia udah lapar kali ini mereka. Oh iya, ya udah. Karena baru nonton episode 1 dan 2, berarti akan nonton episode 3 dan selanjutnya di video ya. Oke. Nonton ya guys. Sekarang kita akhiri acara ngobrol bareng ya. Oke. Sekarang kita ke foto bareng. Oke. Oke, kita foto bareng di situ aja ya. Yang mau nanya cuma satu tadi, nggak ada yang mau nanya lagi. Nanya apa lagi? Dadah.